Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, kelas Farmasi A. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan tutorial mengolah data menggunakan uji Wilcoxon dengan menggunakan software RStudio. Teknologi informasi telah mengalami perkembangan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang kefarmasian. Untuk mengolah data atau menguji analisis statistik farmasi dapat dilakukan dengan menggunakan RStudio sebagai alat bantu untuk mendapatkan data yang akurat dan efisien. Oleh karena itu, penggunaan RStudio sangat relevan. Dalam menggunakan RStudio dapat ditarik kesimpulan yang berbasis data di bidang kefarmasian. Lalu, bagaimana cara menggunakan RStudio yang tepat? Yuk simak video berikut ini. Nah, untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal, bisa dilakukan dengan melalui dua uji. Yang pertama ada uji Shapiro-Wilk dan yang kedua ada Kolmogorov. Nah, uji Shapiro-Wilk ini digunakan apabila data tersebut memiliki sampel di bawah 50 sampel. Sedangkan uji Kolmogorov ini digunakan apabila data tersebut memiliki sampel yang lebih dari 50 sampel. Nah, setelah diketahui data tersebut terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal, kita bisa mengetahui nih jenis metode apa yang kita bakal gunain untuk menguji data tersebut. Yang pertama bisa menggunakan metode parametrik dan metode non-parametrik. Untuk metode parametrik sendiri itu digunakan apabila data tersebut itu terdistribusi secara normal atau memiliki p-value di atas 0,05 atau dengan kata lain H0-nya diterima dan H1-nya ditolak atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk contoh dari uji yang bisa digunakan adalah uji t-test, ANOVA, dan regresi linear. Nah, untuk uji yang non-parametrik ini adalah uji yang digunakan untuk data yang tidak terdistribusi normal atau menghasilkan p-value di bawah 0,05. Atau interpretasinya adalah H0-nya ditolak sedangkan H1-nya diterima, atau dengan kata lain terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, untuk contoh uji yang bisa digunakan itu ada uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon, Kruskal-Wallis, sama uji chi-square. Baik, yang selanjutnya adalah langkah-langkah uji Wilcoxon menggunakan aplikasi RStudio. Di sini kami akan membandingkan efektivitas pemberian daun salam dan pemberian obat statin untuk menurunkan kadar kolesterol. Yang pertama, untuk menyimpan progres data dalam aplikasi RStudio, tekan File, pilih New Project, pilih New Directory, tekan New Project, lalu diberikan nama pada kolom directory name. Lalu pilih file di mana progres kita akan disimpan pada bagian browse, setelah itu create project. Nah, setelah itu akan otomatis masuk ke dalam project yang baru. Lalu siapkan data-data yang akan digunakan dan pilih RScript. Setelah itu masukkan data yang akan diuji. Di mana di sini kami memasukkan nama-nama responden yang diberikan ekstrak daun salam untuk menurunkan kadar kolesterol. Jika seluruh nama responden telah dimasukkan, tekan Run, maka data sudah tersimpan di aplikasi RStudio. Setelah itu, di sini kami akan memasukkan kadar kolesterol pasien sebelum diberikan ekstrak daun salam. Jika seluruh data kadar kolesterol sebelum diberikan ekstrak daun salam sudah dimasukkan, tekan Run, dan data sudah tersimpan di aplikasi RStudio. Kemudian, di sini kami akan memasukkan data kadar kolesterol pasien sesudah diberikan ekstrak daun salam. Jika seluruh data kadar kolesterol pasien sesudah diberikan ekstrak daun salam sudah dimasukkan, tekan Run, maka data sudah tersimpan di aplikasi RStudio. Setelah itu, kami akan melakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk dikarenakan data kami kurang dari 50. Uji normalitas Shapiro-Wilk dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jika sudah, tekan Run, maka hasil uji Shapiro-Wilk akan muncul, di mana di sini kami mendapatkan p-value sebesar 0,01947. Dikarenakan p-value yang kami dapatkan kurang dari 0,05, maka data kami tidak terdistribusi normal dan akan dilanjutkan menggunakan uji non-parametrik.
di mana uji non-parametrik yang akan kami gunakan adalah uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Di sini kami menggunakan paired true dikarenakan data yang kami gunakan berpasangan atau diuji pada satu responden yang sama. Jika sudah, tekan run, maka hasil uji Wilcoxon akan muncul, di mana di sini kami mendapatkan p-value sebesar 0,03351, di mana p-value yang kami dapatkan kurang dari 0,05, maka H0 kami ditolak dan H1 kami diterima, dan dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun salam dapat menurunkan kadar kolesterol secara signifikan. Selanjutnya, kami akan memasukkan data obat statin. Langkah pertama, masukkan seluruh nama-nama responden yang diberikan obat statin. Jika sudah, tekan run, lalu data akan tersimpan di RStudio. Setelah itu, masukkan data kadar kolesterol pasien sebelum diberikan obat statin. Jika sudah, tekan run, lalu data akan tersimpan di RStudio. Setelah itu, masukkan data kadar kolesterol pasien sesudah diberikan obat statin. Jika sudah, tekan run, lalu data akan tersimpan di RStudio. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas dengan Shapiro-Wilk karena data yang kita miliki kurang dari 50. Jika sudah, tekan run, dan hasil uji Shapiro-Wilk akan muncul, di mana p-value yang kita dapat yaitu 0,01034. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kami gunakan tidak terdistribusi normal. Dikarenakan data kami tidak terdistribusi normal, maka kami akan melanjutkan dengan uji non-parametrik dengan menggunakan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Di sini kami menggunakan paired true dikarenakan data yang kami gunakan berpasangan atau diuji pada satu responden yang sama. Jika sudah, tekan run dan hasil uji Wilcoxon akan muncul di mana p-value yang kami dapat sebesar 0,03552 atau kurang dari 0,05 sehingga H0 kami ditolak dan H1 kami diterima, atau dapat disimpulkan bahwa obat statin dapat menurunkan kadar kolesterol secara signifikan. Setelah mengetahui hasil uji Wilcoxon masing-masing data, cari selisih data sebelum dan sesudah pengobatan menggunakan ekstrak daun salam maupun statin dengan cara sebagai berikut. Setelah itu, gabungkan data ekstrak daun salam dan obat statin menggunakan data frame agar berada dalam satu tabel yang sama dengan cara sebagai berikut. Jika sudah, blok data frame sampai tutup kurung, lalu tekan run dan data sudah tergabung menjadi satu tabel. Setelah itu, data frame yang tadi diberi nama data 1 dengan cara sebagai berikut. Setelah itu,
blok data 1 sampai tutup kurung, lalu tekan run, maka data frame yang tadi sudah tersimpan sebagai data 1. Untuk mengetahui kelompok mana yang lebih efektif dalam menurunkan kadar kolesterol, dapat dilakukan dengan membandingkan nilai median dari data selisih pada masing-masing kelompok. Kelompok dengan nilai median tertinggi maka lebih efektif. Untuk mengetahui median dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Hasilnya menunjukkan bahwa median ekstrak daun salam lebih tinggi dibandingkan median obat-statin, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun salam lebih efektif untuk menurunkan kadar kolesterol. Setelah itu, dilakukan visualisasi data untuk memudahkan pemahaman data yang kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Untuk melakukan visualisasi data, langkah pertama adalah memanggil paket ggplot2 dengan cara sebagai berikut. Selanjutnya, untuk membuat visualisasi data, gunakan cara sebagai berikut. Jika sudah, visualisasi data yang kami buat akan muncul di bagian kanan bawah. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan uji Wilcoxon, diperoleh bahwa terdapat penurunan kadar kolesterol total yang signifikan pada kelompok yang diberikan ekstrak daun salam maupun pada kelompok yang menerima terapi obat statin. Pada kelompok ekstrak daun salam menunjukkan median penurunan yang lebih besar, sebesar 60 dibandingkan dengan kelompok obat statin yang menunjukkan median penurunan sebesar 55. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun salam lebih efektif dalam menurunkan kadar kolesterol daripada obat statin pada uji kali ini. Dengan demikian, analisis statistik menggunakan RStudio dapat meningkatkan keakuratan dan efisien, serta menarik kesimpulan dalam pengolahan data. Untuk itu, diharapkan panduan ini dapat membantu mahasiswa, praktisi pemula, serta khayalak umum untuk memahami dan menerapkan analisis statistik dalam kefarmasian secara mandiri dan tepat. Sekian video tutorial dari kami, jangan lupa Like, Komen, share, and subscribe.